Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Mari ibadah remaja pada sore ini kita mulai dengan bersama-sama di dalam hati kita mengaku demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Nah, teman-teman, kita selama seminggu ini sudah diberkati Tuhan Yesus ya. Kita sudah boleh melakukan aktivitas kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu ini. Dan kita sampai sekarang boleh berkumpul bersama di rumah kita masing-masing untuk melakukan Zoom ibadah pada sore hari ini. Dan marilah kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang telah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita dengan memujikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Iya, tadi Allah itu baik ya lagunya ya. Karena Tuhan Yesus itu dan Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Marilah dengan itu, dengan sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan dengan memujikan lagu Semua Baik. Dari semula telah ku tetapkan hidupku dalam
depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ya, tadi kita sudah diberkati Tuhan dengan Tuhan Yesus memperbolehkan kita melakukan aktivitas kita dari hari Senin sampai sekarang. Dan dengan aktivitas itu kita menggunakan lidah kita menggunakan kita melakukan hal-hal, terutama lidah kita melakukan, mungkin kita mengucapkan hal-hal yang dengan sengaja ataupun nggak kita sengaja melukai seseorang atau melukai bahkan Tuhan Yesus sendiri. Nah, marilah dengan itu kita merendahkan hati kita dengan sangat amat kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa atas segala apa yang telah kita perbuat, dan marilah kita memohon ampun pada Tuhan Yesus atas segala dosa yang telah kita perbuat. Dan itu marilah kita mengujikan lagu seperti yang kau ingin. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita menyatukan hati kita bersama-sama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kehidupan kami, kami sungguh bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama bersatu seluruh remaja yang ada di GKJ Semarang Barat. Ini adalah berkat yang luar biasa. Tentu dengan kerendahan hati kami juga mohon ampun agar supaya di dalam kami nanti mendengar, merenungkan firman-Mu bisa menjadi berkat kekuatan buat kami untuk boleh kami tindak lanjuti dalam hidup ini.
Saya percaya Tuhan Yesus menolong memberkati kami. Terlebih hamba-Mu yang nanti akan membaca dan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami semua. Inilah Bapak seluruh doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya share screen dulu teman-teman. Oke. Sudah bisa kelihatan? Ampun, Pak. Ya, Sudah, oke. Pak. Nanti kalau enggak bisa bergerak, saya bilang aja ya. Kan biasa saya share screen gini, tapi enggak bisa bergerak ya. Oke. Teman-teman mungkin kita akan lihat tema kita adalah sore ini berbicara tentang lidah. Ini tidak jauh dari kita semua. Saya yakin ini sesuatu yang dekat dengan kita ya. Nah, siapa yang suka melet? Nah. Siapa yang suka melet? Ya. Itu pertanyaan buat kita. Hati-hati ya. Sekarang ini kalau kita melet hati-hati. Ini ada Pak Dokter ya. Jadi kalau melet itu tahu. Ya, contohnya begini teman-teman. Ya, kenapa Pak Setioko bilang siapa yang suka melet? Melet itu dari menjulurkan lidahnya itu loh, maksudnya bukan melet yang lain ya. Menjulurkan lidahnya siapa? Para remaja yang sering melet siapa? Yang sering menjulurkan lidahnya siapa? Nah, kenapa Pak Setioko bilang seperti itu? Ternyata teman-teman, ketika kita mengeluarkan lidah kita seperti dalam gambar ini ya, seperti background yang teman-teman remaja buat ini, ya jangan lihat giginya ya, lihat lidahnya. Ternyata lidah itu ketika melet begini, nah, bisa lihat ya, ternyata itu punya arti. Mungkin ada Pak Dokter nanti bisa, di remaja yang suka melet itu kelihatan, ini apa namanya, warnanya apa. Ternyata warna lidah itu punya pengaruh teman-teman. Maka sekali lagi saya bilang, kalau sekarang sering melet, jangan suka melet ya. Nah ini misalnya ini, waduh bahasa Inggris ya Pak, waduh. Ya, tapi teman-teman remaja pinter-pinter ya bahasa Inggris ya. Jadi kadang itu lidah itu tidak hanya untuk berfungsi sebagai pengecap rasa, membantu mengunyah, atau bahkan menelan makanan. Nah, ternyata lidah itu juga bisa mendeteksi teman-teman sakit apa, itu dari lidah. Ya, jadi ada apa istilahnya penemuan-penemuan terbaru ketika teman-teman itu dari lidah ternyata punya arti banyak ya. Misalnya saja lidahnya lagi merah terang gitu ya. Berarti teman-teman kurang nutrisi gitu loh. Nanti kalau salah ada Pak Dokter nanti bisa japri saya, bener apa enggak. Jadi kalau lidahnya itu merah terang, itu biasanya kurang nutrisi. Vitamin B kompleksnya kurang gitu loh. Misalnya nanti habis ini apa menjulurkan lidah pakai apa namanya? Kaca ya. Warnanya apa gitu ya. Itu kalau merah terang. Iya, merah terang. Lalu ungu. Nah, ungu ternyata juga begitu ya. Kalau ungu berarti apa? Sakitnya bronkitis. Waduh. Aku nanti dibantu ada Pak Dokter. Lalu ada apa? Kuning atau pucat gitu ya. Itu apa ya? Kurang apa ya? Darah rendah apa itu? Memiliki hemoglobin yang rendah. Pokoknya gitu, singkat-singkat wae lah. Lalu juga kalau lidahnya hitam. Loh apa ada Pak lidah hitam? Habis makan apa ya Pak hitam ya itu. Itu juga apa namanya? Macam-macam. Lidahnya putih. Putih banyak bakteri ya. Biasanya kalau putih itu dikerok pakai apa sikat itu ya. Teman-teman pernah ya kayak sariawan itu lidahnya lebih, wah itu coba pakai sikat gigi dibersihkan. Nah, apa putih itu? Ya mungkin ya ada bakterinya. Lalu ada juga lidah coklat itu ya. Ada arti macam-macam. Ya oke, wes. Nanti kalau ini malah kedokteran aku enak ada Pak Dokter ya. Jadi ini lidah ternyata itu punya arti macam-macam, tidak hanya untuk perasa tadi ya. Jadi teman-teman
Kalau suatu saat menjulurkan lidah dan warnanya macam-macam, mungkin bisa cari di Google ya, warnanya apa gitu. Pak Syoko ngertinya dari Google kok ya, seperti itu ya, seperti itu. Oke. Nah, kita akan putar sebuah film dulu. Ya, sebentar ya, saya putar film dulu. Silahkan teman-teman perhatikan. Kalau bisa dibuka, kami bisa nonton dulu filmnya. Nanti teman-teman bisa komentar ya, filmnya apa gitu ya. Supaya dari lidah tadi dikatakan lidah itu bisa membuat bisa membuat apa namanya? Ya, kita tunggu ya. Nanti akan ada pemutaran film sebentar. Sambil menunggu bahwa lidah ternyata tadi bisa juga membuat dosa gitu ya. Tadi Mbak Krista menyampaikan itu. Silakan diperhatikan dulu filmnya. Ibu jangan diminum. Ibu jangan diminum. Apaan sih nih? Kok jadi viral kayak gini? Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Ya, sudah ya. Oke. Teman-teman bisa memberikan komentar. Silakan. Kalau ada komentar dari film tadi. Apakah kita juga sering termakan dengan info film-film seperti itu atau hoax ya? Beritanya nggak seperti itu kan, seperti itu. Jadi dibilang ketika ya kebetulan ya sekarang kita punya HP gini ya, hati-hati. Wah, ini kejadian langka, langsung dokumentasikan, langsung divideokan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata faktanya berbeda. Tadi air putih tadi apa tadi? Ya, ternyata habis dituangkan dari itu tadi botolan, dari kaleng tadi. Nah, jadi kalau kita tidak teliti, ya, wah ini asik ya. Ya nanti kita bisa sekarang ini anak-anak remaja harus hati-hati ya, lidah juga tadi bisa menjadi perasa, tetapi bisa juga menjadi pembuat dosa. Tadi Mbak Krista tadi menyampaikan itu. Jadi kalau dari film yang singkat tadi, kita bisa melihat hoax ya. Jadi beritanya tidak seperti itu. Beritanya tadi anaknya baru membersihkan sepeda motor, lalu menuangkan cairan ke dalam gelas, ditaruh di meja, dan ternyata ibunya yang pakai kursi mendekat di situ, dipikir itu minumannya eyangnya tadi, yang putri tadi, lalu mau diminum, lalu ketika mau diminum, lalu anaknya bangkit dan menampar gelas itu. Coba bayangkan kalau itu diminum, apa yang terjadi? Pasti terjadi sesuatu yang lebih heboh. Nah, ternyata di depannya ada para pemuda pada kongkoh gitu langsung memutar kameranya, langsung memvideo ya. Lalu membuat viral cerita itu dan membuat heboh. Dan apa yang terjadi ketika istrinya tadi mengklarifikasi? Ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa? Ceritanya seperti itu dan semuanya bisa bahagia. Jadi teman-teman remaja harus hati-hati ya dengan kamera, dengan HP yang canggih itu. Kalau ada apa-apa jangan langsung di-share. Dilihat dulu, diperhatikan dulu ya. Ya nanti kalau terjadi seperti tadi gimana? Orang langsung buka itu langsung orang yang komentar sudah banyak sekali seperti itu. Ternyata itu salah, beda, pemahamannya beda. Maka teman-teman remaja harus hati-hati. Kita belajar dari YouTube ini. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan,
Dari video singkat itu, kita akan lihat bagaimana dengan firman Tuhan. Kita akan lihat ya. Apa kata Alkitab di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Ya, kalau tadi kan videonya itu di masyarakat, orang-orang pada komentar negatif, anak durhaka, ingat ada asap segala macam ya. Nah, karena apa enggak tahu cerita secara pasti, persisnya enggak tahu ceritanya itu. Maka kita akan lihat apa kata Alkitab dalam Yakobus Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan demikian. Teman-teman menyimak ya. Silakan buka Alkitabnya juga. Ya. Teman-teman akan menyimak apa yang menjadi bacaan kita. Silakan teman-teman yang belum membawa Alkitab bisa membawa Alkitab ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Demikian pembacaan kita dari Yakobus ya, dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, lidah itu tadi di bacaan sulit dikendalikan. Pak Setioko memberikan gambaran begini, tadi di bacaan ada kuda dan ada kemudi perahu ya. Teman-teman siapa yang sudah pernah naik kuda? Nah, tentu ketika naik kuda, teman-teman akan melihat ada pegangan ya, ada tali di sini, ya ada tali, ya ada tali namanya tali kekang kuda ya di sini.
kalau pergi ke mana ya, ke tempat-tempat wisata, pasti teman-teman pernah naik kuda, memperhatikan orang naik kuda, pasti dia pegangan itu ya, pegangan kekang itu. Ya. Jadi kita naik kuda, kalau kudanya itu tidak mau menuruti kehendak yang naik itu, penunggang kudanya, maka tali kekang akan ditarik. Nah, ketika ditarik itu, kuda akan berhenti. Tetapi ketika digerak-gerakkan begini, itu berarti kuda tetap jalan, tetap maju ke depan. Kan biasanya kuda dikasih tutup gini ya. Teman-teman muda kan, remaja kan tahu ya. Kasih tutup gini, cuma lihat ke depan, tidak lihat kanan kiri. Nah, kalau disuruh berhenti apa? Tali kekangnya ditarik. Tali kekangnya ditarik oleh penunggang kuda itu. Jadi dikendalikan oleh yang naik kuda tadi. Itu kuda. Nah, jadi supaya kuda tidak liar lari kemana-mana, dikasih kekang tadi ditarik. Ditarik itu. Ditarik tali kekangnya, maka kuda itu akan berhenti. Dan mengikuti apa perintah dari yang naik. Itu untuk kuda. Lalu yang kedua dalam bacaan tadi juga perahu kapal yang besar, ya. Kapal yang besar pun dikemudikan dengan ini, teman-teman. Bisa diperhatikan ya. Ada sebuah gambar ini, lihat ya. Ini Pak Soko kasih lingkaran ini. Ini apa? Ini kemudi kapal besar maupun kecil seperti ini. Kayak pengemudi ya, pengemudi mobil, bis segala macam. Dikendalikan dari sini, kapal yang besar di sini. Ini kemudi kapal yang besar. Jadi ketika mau menuju kemana, ini bisa saja kapalnya tertempa angin, ya. Tetapi dia akan bisa dikembangkan, diarahkan dengan ini kemudi kapal ini. Ya. Ada angin kencang menggoyang sisi kanan, pasti akan bergerak menuju ke kanan, mungkin muter ya. Inilah dikendalikan dari ini, dikendalikan oleh kemudi ini. Nah, jadi baik kuda maupun kapal ternyata ada yang mengendalikan. Ya. Jadi tidak bisa kudanya liar, tidak bisa perahu itu juga liar kan. Nah, coba bayangkan kalau naik perahu atau kapal besar liar mutar-mutar segala macam, dikendalikan dari situ. Oke. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, raja yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah bisa melihat bahwa kuda pun bisa dikendalikan dengan kekang, lalu perahu besar bisa dikendalikan dengan kekang. Kalau di nomor 4 Pak Zeko mengatakan lidah itu sulit untuk dikendalikan. Tadi Mbak Dewanti sudah menyampaikan ya, mungkin kita bisa mengalami dosa karena lidah itu tadi ya. Kita melakukan pengakuan dosa. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman. Kita lihat lidah ya. Lidah tadi yang punya arti macam-macam tadi. Ternyata lidah itu ya. Ini Pak Seko punya pemahaman begini. Lidah itu apa tadi? Disalahgunakan ya. Kenapa Pak disalahgunakan, Pak? Ya kadang itu tadi kalau kita mau ngomong benar, terkadang ada bisikan kita ngomong salah sehingga lidah kita ngikuti itu. Nah, dari lidah aja. Coba orang nggak punya lidah ngomongnya piye? Ada pernah lihat ada orang nggak punya lidah atau lidahnya kepotong separuh gitu, pernah lihat enggak ya? Ya nanti tanya Pak Dokter di rumah sakit sudah ada kasus ini belum ya, orang nggak punya lidah itu ya. Terus piye gitu ya. Karena dengan lidah itu orang bisa membantu tadi apa, membantu makan, memasukkan makan. Dengan lidah bisa menggerak-gerakkan tadi seperti itu. Jadi bisa juga dia akan sombong dengan lidah tadi. Ya. Itu lidah, maka susah untuk dikendalikan. Ada lagunya ya, mungkin Bapak Ibu kita kenal lagunya. Memang lidah tidak bertulang itu loh ya. Nggak usah nyanyilah. Ya.
Ada lagunya. Kenapa? Susah dikendalikan tadi. Tidak bertulang. Ya. Maka seringkali bisa disalahgunakan. Ya, itu lidah. Yang kedua, lidah itu bisa seperti api. Kok bisa, Pak? Tadi dalam film tadi, teman-teman remaja, kalau itu di-share oleh remaja Kristen, wah ini bahaya nih. Lalu yang di video tadi menuntut gitu. Wah ini anak remaja Kristen. Nah, maka teman-teman remaja harus hati-hati ya. Apakah kejadiannya sama seperti itu? Tadi di film tadi, film pendek tadi, langsung apa komentarnya? Bisa membakar semuanya, ya. Langsung hebat kan? Punya komentar banyak sekali sampai 1.000, 2.000 seterusnya. Ya. Ya. Padahal yang terjadi bukan seperti itu, ya. Bisa tadi bukan bisa aja air aki kan bisa juga toh. Ada diminum sama ibunya jadi apa? Ya. Air akinya diminum itu jadinya apa? Ya. Maka kalau kita tidak mengambil sesuatu yang pas, yang nyata, yang real, yang cocok, ya bisa aja. Tadi kan langsung tuh semua orang buka laptop, semua orang komentar. Anak durhaka, ya pasti ada asap dan segala macam. Nah, kalau kita ngomong-ngomong nggak akan jadi apa, teman-teman? Tadi lidah itu bisa disalahgunakan seperti itu. Nah, selain itu juga ini tadi dari film tadi kita bisa menemukan ternyata memicu banyak kejadian, ya. Ya bisa perang, bisa bertengkar, bisa membunuh, dan juga bisa menjadi hoax. Hoax itu apa? Berita yang tidak pas, berita yang tidak cocok, berita yang menipu. Kalau sepintas kita nonton video tadi, nanti teman-teman bisa nonton lagi ya, hati-hati nonton, nanti dilihat, wah ini kita harus hati-hati, remaja harus hati-hati. Jangan nyebarin video kayak gitu ya. Nah, harus hati-hati ya. Nggak boleh ya seperti itu. Nah, aku buat video sendiri Pak, tak sebarin Pak. Wah bahaya ya, jangan ya. Ya nanti di rumah ya, buat sendiri. Pak So udah pesen loh ya, hati-hati. Jadi lihat video itu, coba lagi nanti dia setelah ibadah dilihat lagi. Ternyata ketika kita tidak hati-hati, bisa juga lidah itu bisa menyebarkan. Tadi baru ditulis ya, anak durhaka dan segala macam. Yang berikutnya, Yakobus tadi kata api neraka, api kejahatan, dan selalu negatif. Ketika lidah tidak bisa kendalikan, ya di rumah sajalah remaja di rumah rumah itu kalau dikasih tahu bapaknya, kamu jangan begini, nanti bilang sama ibu, enggak, bapak enggak setuju, tadi bilangnya enggak begitu lah. Kan lidah juga tuh harus ngomong A, ngomong B, harus ngomong B, ngomong A, bolak-balik begitu ya. Itu bisa menjadi gegeran. Dan itu bisa ya tadi selalu negatif dalam kehidupan remaja. Nah, mumpung masih remaja, kita diajak bagaimana, teman-teman? Diajak bagaimana supaya kita bisa menggunakan lidah dengan baik. Nah, jadi lidah itu memang tidak bertulang ya. Ada lagunya, tanya Bapak Ibu ya. Pak, lagu ini gimana ya? Ada lagu lidah memang tidak bertulang. Susah dikendalikan. Maka bagaimana kita sebagai remaja gereja diberi oleh Tuhan dengan lidah yang bisa punya makna, manfaat luar biasa. Ini bagaimana harusnya kita menggunakan lidah? Pak Zeko punya sebuah usulan. Seperti firman Tuhan. Apa? Gunakan lidah dengan baik. Yang pertama apa? Untuk memuji nama Tuhan. Nah, belajar. Mari kita belajar menggunakan lidah untuk memuji nama Tuhan. Ya, saya pikir teman-teman remaja ini hebat-hebat ya. Siapa yang di kamar mandi tidak pernah nyanyi? Ya tidak pernah tuh ya. Mesti kan nyanyi ya. Mandi sambil nyanyi. Ya sekarang nyanyi ini ganti lagunya. Lagunya lagu rohani ya. Penyemangat, nambah imun ya. Tuhan tidak pernah janji ya lagu-lagu ini dinyanyikan sambil mandi ya. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Nah itu memuji nama Tuhan yang baik.
sehingga hati kita, imun kita kuat sebagai remaja, ya. Apalagi sudah mulai sekolah tatap muka ya, persiapan-persiapan ya. Mari lidah kita pakai itu, memuji nama Tuhan. Punya semangat, jangan takut seperti itu ya. Jadi gunakan lidah untuk memuji nama Tuhan. Yang kedua, gunakan lidah jangan untuk mengutuk. Nah, ya. Tuhan, aku kok begini ya Tuhan. Nah, itu. Syukuri semuanya, ya. Syukuri semuanya, memuji Tuhan, bukan mengutuk Allah, ya. Ya. Tadi di depan di obrolan, Pak, kan belum vaksin, Pak. Boleh enggak ibadah di gereja? Ya, di gereja vaksin dulu gitu kan tadi Bu Evi gitu ya. Ya boleh ibadah tapi lewat Zoom, lewat YouTube kan seperti itu. Remaja, ya teman-teman remaja yang belum vaksin ya, buat aja vaksin. Di sekolah kan udah didaftar itu. Enggak apa-apa kayak zaman dulu imunisasi itu loh, enggak apa-apa. Nah, jadi bagaimana? Wah, ternyata ya, tapi jangan dibuang buat ya. Wah, ternyata vaksin begini ya. Jujur aja, yang udah vaksin bagaimana? Badannya bagaimana? Itu. Wah, ternyata dengan vaksin ada dampaknya, ada semangat, ada kekuatan. Jadi, mari kita gunakan lidah kita bukan untuk mengutuk ya. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Mari kita gunakan lidah kita untuk kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif. Terantuk batu, puji Tuhan. Nah, coba nanti teman-teman remaja jalan, lalu di jalan itu ada batu, terus kakinya terantuk batu. Puji Tuhan. Jangan bilang siapa yang naruh batu ini di sini? Siapa? Ayo, siapa? Nah, itu dimarahi. Artinya di balik kaki kita terantuk batu di jalan, Tuhan punya rencana. Ya. Oh, suruh berhenti dulu, mungkin ada sesuatu. Mari kita keluarkan kata-kata positif kita yang memberkati. Ya. Kalau orang tua kita nyuruh kita, ayo, kita jangan main game, ya. Kan orang tua kan enggak tahu kan, wong pelajarannya kan online terus toh. Tapi kan sebentar lagi kita tatap muka. Ternyata main game. Nah, lalu Bapak Ibu bilang, ya kuotanya habis tolen, Duk, ya. Mas, Mbak, kuotanya kan habis toh buat main game, ya. Enggak, aku enggak main game. Ya, kan bohong berarti. Terus gimana Pak kata-kata positif tuh? Ya, terima kasih Papa, terima kasih Mama, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Diingatkan. Ya, kalau main game terus lupa. Dipanggil gurunya lupa. Alasannya apa? Tadi ke kamar mandi, Pak. Nah, coba siapa yang sering bohong gitu kan bisa juga kan? Karena asik main game, ya. Dipanggil gurunya, dipresensi gitu ya. Enggak dengar-dengar karena ininya headsetnya untuk main game. Kasih kamar mandi, Pak. Padahal enggak pergi ke kamar mandi, enggak pergi ke kamar mandi. Nah, mari kita keluarkan kata-kata positif. Terima kasih Bapak, diingatkan. Terima kasih Ibu, diingatkan. Kiranya Tuhan memberkati. Kan menyejukkan itu. Mari remaja kita pakai itu. Kita belajar dari situ. Nah, kalau begitu teman-teman, Yakobus sudah menyampaikan seperti itu. Nah, sekarang bagi kita apa? Nah, panggilan bagi remaja apa? Nah, ya, main remaja itu gambarnya Pak Siyoko itu remaja yang bersukacita di depan gereja, ya. Pak, kok gerejanya pohonnya bunter-bunter Pak? Yang buka di Google itu tadi, nyariin yang Google ya. Artinya apa? Apa panggilan buat remaja? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus konsisten antara ucapan dan perbuatan. Ya. Ini seringkali di sekolah ya, online ya, dipanggil, enggak dengar alasannya apa, ke kamar mandi. Ya. Siapa yang melakukan itu, walaupun di situ main game aja. Ya. Mari kita belajar konsisten. Ya. Kalau memang tadi main game, ya mohon maaf Pak, tadi
Nah, apa? Main game ya sudah. Berarti jujur loh, Pak. Ya harus jujur seperti itu. Pelajaran seperti itu. Mari kita bicara tentang kalau kita sabar. Ya, contoh aja. Yuk kita sabar ya, tapi kita nggak sabaran. Ya. Banyak toh teman-teman lihat ya di jalan itu nggak sabar, balik apa? Lampunya hijau, ya, merah, hijau, kuning, merah. Merah langsung hijau. Kan mesti ya baru siap-siap sih mobil ya siap-siap dimasukkan giginya, lalu digas, belakang udah mau dibel, ton gitu ya. Mau sabaran mobil itu sih, sing sabar lan mantep nderek Gusti, ya tansah diberkahi. Mobilnya ditulis gitu, tapi tidak sabaran ngebel itu. Ya itu naik mobil ya. Teman-teman remaja siap. Aku menjadi murid Tuhan Yesus harus sabar. Ya sabar seperti itu. Yang kedua, teman-teman remaja harus berani mengendalikan ucapan bibir. Ya, tadi di atas sudah tahu, jangan mengutuki, tapi bagaimana memberikan berkat, mensupport, mendukung teman-teman maupun diri sendiri. Aku bisa. Aku bisa. Tuhan berkati aku. Orang tua aku bisa. Jadi tadi dengan apa? Dengan mengendalikan diri seperti kuda tadi dikekang seperti itu. Seperti kapal tadi. Ya. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita. Lidah kita bisa kendalikan. Lalu yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah menyadari remaja gereja, walaupun masih kecil adalah saksi Tuhan. Ya toh? Wis pernah belum di sekolah? Oh lah kamu itu orang Kristen, berarti kan jelek gitu. Ya, dikandani ndak gugu, dikasih tahu dari tadi ndak manut-manut gitu ya. Jangan sampai kita diomongin seperti itu. Tapi dibalik, ya, guru-guru akan bilang, kamu tuh hebat ya, anak orang Kristen, sekolahnya pinter, nilainya bagus. Nah ini, menyadari kita menjadi saksi yang bagus, jangan jadi saksi yang jelek. Ya, apalagi kan ini tatap muka ya, jangan sampai nanti apa mentang-mentang aku Kristen loh Pak, maskernya dilepas, pas, aku ada Tuhan Yesus loh Pak. Mari kita tunjukkan kalau kita nanti tatap muka pakai masker yang benar, jangan ditaruh di sini, jangan taruh sini. Memang yang dikasih masker akhirnya, ya taruh di atas ini dahinya. Ya, pakai masker yang bagus. Ini dari hidung tutup semuanya. Ya, itu hebat, remaja hebat. Remaja Semarang Barat harus hebat seperti itu. 3 hal ini teman-teman yang harus teman-teman jalani dalam hidup ini. Ya. Pertanyaannya mau apa tidak? Jadi teman-teman harus mengekang lidahnya. 3 hal ini konsisten, mengendalikan, dan menyadari sebagai saksi Kristus. Mari, sebagai remaja gereja, kita berani melakukan melangkah seperti ini. Berani ya? Oke. Tuhan memberkati remaja semua. Amin. Diberi kesempatan untuk masuk dalam saat teduh. Ya, silakan saat teduh. Kita nanti akan masuk dalam doa syafaat. Oke. Diberi kesempatan sejenak untuk saat teduh. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kehidupan kami bersyukur pada sore hari ini, kami remaja GKJ Semarang Barat, Tuhan berkati. Walaupun saat ini menggunakan media Zoom, belum tatap muka, tetapi kami bersyukur Tuhan ingatkan kami sebagai remaja gereja untuk bisa mengendalikan lidah kami. Menggunakan lidah untuk memberkati siapapun. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengasihi kehidupan kami, yang membimbing kami.
Berikan kami kekuatan, kesehatan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kepedulian, berikan kami kesiapan ketika nanti kami akan bersekolah dengan tatap muka, agar supaya kami punya kemantapan, supaya kami bisa yakin bahwa Tuhan menolong memberkati kami. Maka kami pun harus protokol kesehatan, tetap mengembangkan 5M. Mohon berkat Tuhan. Dan apabila kami saat ini juga akan mempersiapkan diri untuk mengikuti persiapan mid semester, ya, tes-tes yang akan kami lakukan dalam tiap hari, tugas-tugas kami setiap hari, berkati kami supaya bisa bersaksi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid di sekolah, kami sebagai anak-anak Tuhan bisa jadi contoh teladan yang baik. Kami boleh menggunakan lidah untuk memberkati satu dengan yang lain. Berikan semangat buat kami Tuhan, agar supaya kami sebagai remaja gereja benar-benar menyadari sebagai saksi Tuhan, bisa mengendalikan lidah kami untuk memberkati banyak orang, untuk memberkati perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang konstruktif. Kami menyerahkan kehidupan kami remaja GKJ Semarang Barat di dalam berkat Tuhan. Kami juga mohon berkat untuk orang tua kami yang mendampingi kami, yang mencukupkan semua kebutuhan kami, yang melengkapi semuanya. Kiranya Tuhan menolong memberkati, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera pada orang tua kami, agar supaya orang tua kami dengan sukacita mendampingi kami, mengasihi kami dalam keadaan apapun. Dan demikian keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita, keluarga yang ayem tentrem, keluarga yang diberkati Tuhan. Untuk itu Bapa, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati kakak, adik kami, supaya keluarga kami benar-benar bisa mengendalikan lidah dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk kakek nenek kami, berkati mereka semua agar di masa tuanya senantiasa Tuhan berkati. Kami juga mohon berkat untuk komisi remaja yang terus menolong mendampingi kami, memfasilitasi kami dengan ibadah via Zoom. Berkati para pengurus remaja ini supaya boleh terus memberikan kekuatan pada kami sebagai remaja gereja. Kami merasa dikuatkan, diberi semangat, dan akan menambah imun kami. Kami juga menyerahkan untuk majelis gereja jemaat-Mu GKJ Semarang Barat. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati terus, agar kami semua boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjaga lidah kami, boleh menjaga lidah kami. Sehingga jemaat-Mu, majelis, semua komisi benar-benar bisa bersaksi sebagai anak-anak Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga ingat untuk bangsa negara kami Indonesia, dengan program-program dan semuanya boleh membangun masyarakat Indonesia menjadi sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur. Kami juga mohon berkat. Terlebih dalam program vaksinasi untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak sekolah, kiranya Tuhan juga menolong memberkati, supaya semua program vaksinasi boleh dinikmati, diikuti oleh semua remaja, termasuk remaja yang dari GKJ Semarang Barat. Inilah Bapa yang disuruh doa kami, permohonan kami, semuanya kami minta, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Mbak Krista. Terima kasih Pak Sedioko untuk firman Tuhannya. Nah, marilah sekarang kita bersama-sama mengucapkan atau menyanyikan pengakuan iman rasuli. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280 ayat 1-3, aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sebab kita kenal.
ada Roh Kudus yang mensiapi kita terus. Aku percaya gereja yang besar jadi suci di dalamnya. Baiklah teman-teman remaja semuanya, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita siapkan persembahan kita, boleh dipersiapkan, dan landasan firman-Nya ada dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dengan itu marilah kita berikan persembahan dengan memujikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Marilah semuanya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini, sehingga kami boleh melakukan ibadah pada sore hari ini dengan lancar, tanpa kurang satu apapun dari awal hingga akhir. Dan Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dan melanjutkan aktivitas kami dan kehidupan kami selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang pimpin kami, Tuhan Yesus sendiri yang hadir dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan seterusnya itu semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan bersama kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus, jadilah pada kami sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, remaja di Semarang Barat, ibadah kita sore ini sudah akan segera berakhir. Ingatlah firman Tuhan tadi dalam hidup kita sebagai remaja gereja. Harus bisa mengendalikan lidah kita supaya bisa memberkati banyak orang, memberkati siapapun. Mari kita kendalikan lidah kita melalui kuasa Tuhan Yesus. Dan
Saya mengutus kepada para remaja dalam kehidupan setiap hari senantiasa menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Untuk itu terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati remaja-remaja dan melindungi remaja semua. Tuhan menyinari remaja yang dikasih Tuhan dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada remaja semuanya dan memberi para remaja damai sejahtera. Amin. Oh ya teman-teman semuanya, sebelum kita tutup ibadah kita pada sore hari ini, absen dulu ya, boleh absen dulu ya. Ini absennya sudah ada di chat, silakan dicek nanti. Kalau nggak sempat, nanti akan dikirim ke grup. Tapi di sini dulu boleh deh, di absen dulu. Nah, untuk itu, kita juga belum foto, kita foto dulu dong. Untuk dokumentasi, kita foto dulu ya, Pak. Siapa mau foto? Asik foto. Iya, Mas Daniel mau difotoin? Oke. Aku berarti off share screen dulu ya. Oh, oke, Mas Dimas. Mas Daniel boleh aba-abanya ya, Mas Daniel. Ini kameranya nyalain dulu. Oh iya, kameranya jangan lupa dinyalakan, teman-teman. Nanti nggak ada fotonya loh. Buat laporan papa mama loh ya. Ikut remaja enggak? Ikut Pak, fotonya mana? Tulisan aja, tinggal tidur. Iya kan. Ayo nyalain kamera. Udah. Oke, aku hitung ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Aku udah bergaya ya. 1, 2, 3. Nah, ampun. Lagi. Sudah. Oh, sudah. Sudah belum? Sudah, Mbak. Oh, sudah ya, Bun. Nggak Terima terasa, kasih, Mbak. sudah ya. Terima kasih, Mas Daniel. Yuk kita, sekarang kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Oh, jangan lupa, minggu depan ada ibadah remaja juga. Ya, teman-teman, jam 5 sore. Oke, jangan lupa. Ayo kita tutup, Mas Dimas. Mas Bima dan Mas Adit. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat sore, terima kasih Pak Selamat sore semuanya, Terima kasih Bu Mbak Evi, Krista, terima kasih Pak teman-teman Dokter, remaja semuanya. dua Pak Dokter ya, makasih. Terima kasih. Piannya, gitarannya bagus gitu ya. Sampai Ya. jumpa minggu depan. Ya, teman-teman remaja semuanya. Matur suwun Pak Pendeta. Iya, Kasih, sami-sami. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Tante ya. Evi. Ya. Oke. Terima kasih juga ya teman-teman Korem. Mbak Yas, Mas Daniel, Mas Dimas. Mas Daniel ganti baju. Iya. Lupa tadi, Pak. Nah, tadi kan hitam. Baru sampai rumah. Saya enggak apa-apa. Oh, iya.
Supaya kelihatan jadi putih, kaosnya putih. Oke. Oke. Saya izin keluar ya. Iya, Pak. Saya mau melanjutkan ada rapat majelis wilayah 2. Oke. Iya, Pak. Makasih. Oke, Tuhan berkati ya. Berkati. Oke. Ini minggu depan ada lagi kan? Ada. Oke. Ada tuh. Besok remaja lagi. Ada lagi. Oh, ada untuk. Oh. Nah, oke. Ya. Terima kasih ya Oke. anak-anak. Bu Evi Kasih juga pamit ya.